Halo sahabat EXP, kali ini Mimin lagi ada di salah satu kota istimewa. Kota ini pernah menjadi ibu kotanya Indonesia tepat 6 bulan setelah Indonesia merdeka. Gak cuma menyimpan berbagai tempat indah dan elok, namun juga syarat akan makna dan tradisi. Udah bisa nebak? Yaps, Mimin lagi ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini Mimin akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di sini, khususnya wisata Merapi. Dimulai dari petilasan Mbah Marijan, Bangker Kali Adem, Museum Sisa Hartaku, dan wisata Batu Alien. Tapi sebelum Mimin review lebih lanjut, bagi yang belum like dulu. Dan yang belum subscribe dulu. Supaya tidak ketinggalan, karena Mimin mau memperkenalkan wisata Indonesia di mata dunia. Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara, salah satunya wisata Merapi, Yogyakarta. Udah, mari kita cekidot reviewnya. Nah, kalau kemarin Kang Bromin udah nyobain jalan-jalan bareng Babang Jeep, kali ini giliran Mimin yang diantar Babang Jeep buat eksplor wisata Merapi, Yogyakarta. Pertama, Mimin mengunjungi petilasan Mbah Marijan. Buat generasi Mimin mungkin gak asing dengan sosok satu ini. Beliau adalah seorang juru kunci Merapi yang mengabdikan hidupnya hingga tutup usia dengan setia di bumi Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung aktif di Pulau Jawa yang tersohor hingga mancanegara. Gunung ini kembali memuntahkan awan panas dan lahar dingin pada 26 Oktober 2010. Sekaligus merupakan hari memilukan saat Mbah Marijan ditemukan wafat di rumahnya. Rumah inilah yang menyimpan kenangan dan sejarah semasa hidup Mbah Marijan, sekaligus menjadi saksi bisu kesetiaan sang juru kunci Merapi. Hingga saat ini rumah dan beberapa bangunan sekitar menjadi wisata petilasan Mbah Marijan. Lokasinya ada di Dukuh Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya ada di radius 5 km dari kawah Gunung Merapi. Berkunjung ke sini, Mimin seolah dibawa ke dimensi waktu sebelumnya, di mana desa asri dapat luluh lantah oleh awan panas Merapi. Sahabat EXP bisa melihat sisa-sisa perkakas rumah tangga, mobil ringsek yang sengaja diparkir di sini, bangunan masjid dan juga warung di sekitar petilasan Mbah Marijan turut menjadi saksi dari panas Merapi kala itu. Terdapat 2 bangunan joglo dan beberapa bangunan lainnya. Joglo besar digunakan sebagai acara labuhan yang diadakan setiap tahunnya, sedangkan joglo yang berukuran lebih kecil adalah rumah Mbah Marijan. Di sini terdapat beberapa lukisan Mbah Marijan dengan berlatar belakang Gunung Merapi. Ada juga beberapa set gamelan yang tidak luput dari amukan Merapi yang disusun dan dipamerkan di tempat ini, disertai dengan beberapa papan informasi yang menceritakan tentang sekilas sejarah dan kronologi meletusnya Gunung Merapi. Beberapa fasilitas seperti kamar mandi dan masjid tersedia di sini. Terdapat pula warung yang menyediakan makanan dan juga oleh-oleh khas Jogja yang bisa sahabat EXP bawa pulang. Lanjut, Babang Jeep ngajak Mimin ke wisata berikutnya. Sepanjang jalan naik Jeep aja buat Mimin mah udah hiburan pisan sahabat EXP. Eksotisme alam Yogyakarta seolah gak bisa dirangkum lewat kata-kata. Keseksian pemandangannya bener-bener menjanjikan. Beda sama janji gebetan yang tiba-tiba ngilang di tengah PDKT-an. Nah kan malah curcol.
Oke, kita sampai nih sahabat EXP di Bangker Kali Adem. Kata Babang Jeep, wisata Merapi nggak lengkap kalau nggak kesini. Bangker Kali Adem adalah salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang unik dan syarat akan kisah. Seperti namanya, tempat ini adalah bangker atau bangunan untuk tempat berlindung yang berlokasi di kaki Gunung Merapi Kali Adem. Bangker ini terletak tepat di selatan lereng Gunung Merapi dan tepat berada di atas rumah Mbah Marijan. Mimin juga nyempetin masuk ke dalam bangkernya sahabat EXP. Bangker ini dibangun pemerintah yang difungsikan sebagai tempat persembunyian bagi warga setempat ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Namun saat erupsi Gunung Merapi pada 2006 silam, tercatat ada 2 korban yang terjebak di dalam bangker dan ditemukan tewas. Penyebab 2 orang tewas di dalam bangker karena suhu udara yang sangat tinggi hingga mencapai 200 derajat Celcius pada saat erupsi terjadi. Sejak tragedi itu, Bangker Kali Adem tidak lagi difungsikan sebagai tempat berlindung saat erupsi. Sekarang, bangker ini difungsikan sebagai destinasi wisata. Sebagai tempat wisata, di area ini juga ada beberapa penjual makanan, minuman, dan juga oleh-oleh. Lanjut lagi, Mimin sama Babang Jeep ke destinasi berikutnya. Di jalan udah ngobrol sama Babang Jeep kalau yang mau dikunjungi berikutnya adalah Museum Sisa Hartaku. Nah, pas nyampe ternyata rame pisan sahabat EXP. Mimin jadi makin semangat untuk ngunjungin museum satu ini. Ternyata museumnya ini beda sama museum yang biasa Mimin kunjungi. Museum Mini Sisa Hartaku ini adalah sebuah bangunan rumah yang masih bertahan dari terjangan awan panas Gunung Merapi saat erupsi 5 November 2010. Saat itu erupsi terjadi saat dini hari, di mana masyarakat setempat masih tertidur lelap. Museum Mini Sisa Hartaku sendiri dulunya adalah rumah dari seorang warga bernama Kimin yang berada di lereng Gunung Merapi yang masih berdekatan dengan wisata sebelumnya. Tepatnya di Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak rumah ini hanya 7 km dari puncak Gunung Merapi dengan waktu tempuhnya cuma 8 menit. Rumah Kimin ini menjadi satu-satunya yang bertahan dan tersisa di antara ratusan rumah lainnya, di mana hampir seluruhnya sudah tertimbun dengan material abu vulkanik.
Di sini, sahabat EXP bisa melihat foto-foto sebelum dan sesudah desa dilanda musibah. Ada juga sisa-sisa perabotan seperti alat makan, kulkas, sepeda, dan sisa pakaian yang disusun di antara puing bangunan yang masih tersisa. Next, Mimin udah siap diajak Babang Jeep ke lokasi wisata terakhir dari wisata Merapi. Ini dia wisata Batu Alien. Dari namanya cukup aneh ya sahabat EXP. Mimin sempat ngira kalau batu ini beneran punya alien atau batu meteor yang jatuh di sini. Namun rupanya keberadaan batu ini gak ada hubungannya sama sekali dengan luar angkasa atau alien. Batu alien merupakan sebuah batu yang terlontar dari kawah Gunung Merapi pada letusan 2010. Gak tanggung-tanggung, batu ini terlempar hingga Dusun Jambu, Kepoharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman yang terletak cukup jauh dari bibir kawah Gunung Merapi. Batu alien menjadi salah satu batu-batu raksasa yang menerjang kawasan permukiman penduduk sekitar. Uniknya, batu raksasa ini disebut-sebut membentuk wajah bahkan kepala singa. Dikutip dari berbagai sumber, penamaan batu alien berasal dari bahasa Jawa, alihan, yang berarti pindah. Asal-usul batu ini memang tampak biasa, tapi masyarakat sekitar percaya batu ini memiliki aura mistis. Sebagian masyarakat percaya bahwa ada sosok penunggu yang menjaga batu ini yang konon berasal dari bagian Gegerboyo Gunung Merapi. Batu alien semakin dianggap mistis lantaran tak ada seorang pun yang bisa memindahkan batu tersebut, meski menggunakan alat-alat berat sekalipun. Pihak-pihak terkait yang pernah mencoba memindahkan batu alien ini juga tak pernah berhasil. Percaya atau enggak, sahabat EXP harus tetap menghargai setiap adat, kepercayaan, dan budaya manapun ya. Jangan lupa juga untuk tetap mendoakan para korban yang telah gugur sahabat EXP. Semoga mereka diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Mimin infoin juga harga yang Mimin habisin untuk mengunjungi keempat wisata ini. Mimin cuma ngabisin 400 ribuan sahabat EXP. Soalnya Mimin ambil paket wisata Merapi dengan perjalanan bareng Babang Jeep. Ada banyak kok paketan wisata yang menyediakan paket perjalanan dengan harga yang bersaing. Lamanya perjalanan wisata juga beragam, dari 2 jam hingga 4 jam perjalanan. Gimana? Tertarik buat jalan-jalan sekaligus napak tilas ke wisata Merapi Yogyakarta? Oh iya, Mimin kasih tips ya buat sahabat EXP yang mau berkunjung ke wisata-wisata tadi. Bagusnya dari pagi-pagi banget ya, sekitar jam 7 pagi atau jamnya matahari terbit. Selain biar nggak panas, supaya sahabat EXP juga bisa sekalian hunting foto cantik sunrise Gunung Merapi.
Dan tentunya semua review Mimin ini, baik tentang harga dan ketentuannya, suatu saat mungkin bisa aja berubah. Jadi pastiin sahabat DXP bisa cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Untuk info detailnya seperti biasa Mimin cantumin di kolom deskripsi. Nah, sebelum Mimin pamit, tempat wisata mana lagi nih yang cocok buat di-explore selanjutnya? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Bye-bye.